Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas tentang kecurangan dalam akuntansi atau spesifiknya the financial number game atau permainan angka-angka keuangan. Ya, oke. Uh, yang akan kita bahas ini adalah untuk bagian pertama adalah kecurangan dalam pembelian, pembayaran dan sistem pembayaran. Kemudian kecurangan dalam penjualan, penerimaan dan sistem penerimaan. Kemudian kecurangan karyawan dan manajemen ini untuk kali ini kita skip ya, karena memang kecurangan yang dilakukan ini pada umumnya dilakukan oleh manajemen, pada level manajemen, sementara level pelaksananya adalah karyawan. Yang pertama adalah kecurangan dalam pembelian, pembayaran dan sistem pembayaran. Nah, serangan utama artinya modus utama ini biasanya ada 3 kategori ini. Yang pertama adalah laporan pengeluaran yang salah, kemudian faktur supplier yang dibikin salah, kemudian adanya informasi yang salah. Maksudnya gimana nih? Nah, yang pertama adalah laporan pengeluaran yang salah. Ini biasanya terkait dengan hal-hal yang di luar bisnis, artinya ada laporan-laporan yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Nah, itu ikut dilaporkan, terutama yang terkait dengan adanya beban-beban, sehingga beban dari perusahaan akan bertambah, ya. Kemudian hal yang melambung, nah melambung ini artinya pendapatan, ya, bisa pendapatan, bisa penjualan, justru bisa hutang yang dicatat melambung, ya, lebih tinggi dari yang seharusnya, di markup. Kemudian adanya transaksi fiktif, ya, hal-hal yang fiktif, ya, transaksi ya contohnya. Kemudian duplikasi dokumen, misalnya bisa jadi itu dokumen, contohnya yang diduplikasi itu adalah faktur pembelian. Jadi sehingga hutangnya akan menjadi 2 kali lipat dari faktur tersebut. Ya, kalau hutangnya semakin tinggi tentu pembayarannya juga akan semakin tinggi. Nah, pembayaran untuk faktur duplikasi ini uangnya tentu akan dikantongi oleh si pelaku, ya. Jadi yang harus diperhatikan untuk kasus ini adalah yang pertama, apakah pengeluaran itu sudah di-ACC oleh pihak yang berwenang. Artinya apa? Setiap pengeluaran itu memang sistemnya itu harus di-ACC oleh pihak yang berwenang, yang sebelumnya juga harus di di cross check, ya, oleh pejabat di bawahnya, sehingga ada double cross check di situ. Kemudian apakah pengeluaran itu sesuai dengan yang dibeli? Ya, jangan sampai yang dibeli harganya 100 juta, yang dibayar adalah 110 juta. Ya, dengan dalih beban ini, beban itu dan seterusnya. Kemudian apakah pengeluaran pada akhirnya ditagihkan ke bisnis? Artinya apa? Apakah pengeluaran itu sesuai dengan yang dilakukan oleh perusahaan? Artinya apakah pengeluarannya terkait dengan operasional perusahaan? Jangan sampai ada pengeluaran pimpinan yang pengeluaran pribadi sebetulnya, tapi ditagihkan ke perusahaan. Nah, itu nggak benar, ya. Oke. Modus yang kedua adalah faktur supplier yang salah. Artinya apa? Artinya barang yang dipesan itu nggak pernah dikirim, ya, atau jasa yang dijanjikan tidak pernah diberikan, sementara faktur sudah ada. Artinya ada faktur dari supplier, ada pengiriman barang 100 unit kulkas misalnya, tapi barangnya nggak pernah dikirim, tapi uangnya sudah dibayarkan, ya. Atau harga terlalu tinggi, ya, yang harganya harusnya 2 juta per unit dicatat 2.500.000 per unit, ya. Atau misalnya kualitas barang telah dirubah, misalnya dalam pemesanan komputer, misalnya yang dipesan adalah Core i7 misalnya, harganya 20 juta, tapi yang datang barangnya Core i5, harganya tetap harga Core i7, ya. Nah, itu hati-hati. Jadi yang harus diperhatikan adalah apakah barang telah benar-benar dikirim, ya, apakah jasa telah benar-benar diberikan, apakah perusahaan itu menerima keuntungan dari transaksi tersebut,
Dan bagaimana kontrak atau perjanjian sistem pembayaran ini gitu loh. Bagaimana sistem pembayarannya? Ya. Oke. Lalu kemudian adanya informasi yang salah. Nah, yang salah ya laporan keuangan ya, artinya di laporan keuangannya dibikin salah lah informasinya. Kemudian daftar penerimaan uang yang dilebih-lebihkan ya, artinya penerimaan uang cuma 10 juta dicatat 15 juta. Kemudian buktinya dipermainkan, kemudian kas masuknya dipermainkan ya. Catatan jurnal umumnya yang salah, adanya informasi kredit fiktif ya. Kemudian penilaian aset yang salah dan seterusnya. Terus apa yang harus diperhatikan? Perhatikanlah apakah informasi itu konsisten dengan catatan. Kalau informasinya 5 juta penjualan, maka catatan juga harus 5 juta dan realnya juga harus 5 juta. Lalu apakah transaksi telah diotorisasi? Ya, ini untuk menghindari adanya transaksi fiktif. Oke. Kemudian kecurangan dalam penjualan lagi. Kalau tadi kecurangan dalam pembelian, nah sekarang adanya kecurangan dalam penjualan, penerimaan dan sistem penerimaan. Ada 3 kategori kecurangan yang secara umum dilakukan, yaitu kecurangan garis depan, kemudian adanya faktor penjualan yang salah, dan lapping. Nah, kecurangan garis depan atau front end fraud ini, contohnya adalah yang paling gampang itu adalah adanya hasil penjualan tunai yang tidak dicatat. Misalnya bagian penjualan melakukan penjualan tunai 100 juta, tapi penjualannya tidak dicatat. Ya, tapi ini biasanya lebih cenderung terjadi kepada penjualan yang nilainya kecil-kecil sehingga sulit dideteksi ya. Kalau penjualannya yang relatif besar itu mencolok sekali ya. Atau permainan potongan harga. Nah, misalnya potongan harga diberikan perusahaan sebetulnya adalah 15%. Tapi si bagian penjualan memberikan ke konsumen hanya 10%. Tapi yang dilaporkan potongannya 15%. Sehingga ada lebih kelebihan uang 5% itu akan dimakan atau dimasuk ke kantong si bagian penjualan yang curang. Jadi yang harus dicatat itu adalah, yang harus diperhatikan adalah apakah semua penjualan telah dicatat, apakah semua penerimaan kas itu sesuai dengan piutang yang seharusnya ditagih. Ya, perhatikan ketika tidak sesuai maka Anda harus warning di situ. Kemudian apakah ada piutang macet yang relatif sangat lama ya, piutang satu konsumen macet, sudahlah macetnya lama barangnya masih tetap diberikan, itu hati-hati ya. Kemudian pastikan juga ada melakukan konfirmasi kepada konsumen sehingga bisa ketahuan itu yang seperti tadi yang diskon 15% tapi diberikan 10% sementara dilaporkan 15%, itu akan ketahuan itu ya. Kemudian adanya faktor penjualan yang salah. Nah, artinya apa? Faktor penjualan telah dirubah ya. Jadi untuk mengetahuinya gimana? Ya, pastikanlah penjualan itu semuanya sudah dicatat. Kemudian pastikan penjualan itu bisa dikonfirmasi dan hasilnya sama dengan konfirmasi ya, seperti tadi ya. Kemudian apakah penjualan itu masuk akal untuk periode tersebut? Kan ada satu perusahaan itu yang memang ada tren-tren tertentu di mana penjualannya naik, di mana penjualannya turun. Contohnya misalnya di perusahaan apa ya? Konveksi misalnya, bikin baju lah. Nah, trennya itu adalah mereka mengalami kenaikan penjualan biasanya pada bulan puasa ya. Menjelang lebaran, nah itu permintaan sangat tinggi. Ya, biasanya seperti itu trennya. Tapi tanpa ada kejadian luar biasa, misalnya seperti pandemi ini, tanpa ada kejadian luar biasa, tapi kok penjualan di bulan Ramadan itu turun. Harusnya kan naik itu trennya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya. Oke. Kemudian lapping. Yang diperhatikan dalam lapping adalah apakah utang perusahaan itu benar-benar ada atau apakah deposit dari pinjaman itu dipakai untuk menutup utang. Ya, itu diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana permainan angka-angka keuangan. Ya, nah, permainan angka-angka keuangan ini biasanya memiliki banyak nama, ya, namun tujuannya sama. Ya, tujuannya apa? Meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan meningkat, perusahaan terkesan baik kinerjanya, maka manajemen akan memperoleh keuntungan yang nyata. Dalam bentuk apa? Tentu saja bonus. Mari kita lihat. Nah, yang kita bahas adalah aggressive accounting, kemudian adanya earning management, kemudian adanya income smoothing,
Nah, fraudulent financial statement, dan terakhir creative accounting. Ini akan kita bahas ya. Oke. Kelima hal ini tujuannya sama, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan baik, manajemen terkesan baik, dapat bonus, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita lihat. Intinya begitu. Yang pertama adalah aggressive accounting. Ini adalah merupakan memilih dan menjalankan prinsip akuntansi secara sengaja. Artinya secara agresif memilih prinsip akuntansi baik sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau memilih prinsip akuntansi dengan melanggar prinsip akuntansi tersebut agar tujuannya untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi itu tercapai. Jadi sengaja ini dipilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan keinginannya. Ya kan, dalam prinsip akuntansi, dalam regulasi-regulasi akuntansi itu ada beberapa yang memiliki opsi. Misalnya seperti metode penyusutan misalnya, atau metode penilaian perusahaan, metode penilaian persediaan. Nah, itu mereka pilih mana yang menguntungkan perusahaan, ya. Oke. Tapi ada juga aggressive accounting ini melanggar, ya, memilih prinsip yang melanggar ketentuan akuntansi. Kemudian earning management atau rekayasa pendapatan. Namanya juga rekayasa pendapatan. Tentu pendapatannya direkayasa atau dimanipulasi. Untuk apa? Agar target yang telah ditetapkan tercapai. Ya. Nah, misalnya ini jumlah tertentu yang konsisten dengan arus pendapatan agar lebih mulus atau lebih berkesinambungan. Jadi maksudnya memang tetap pendapatan direkayasa agar target yang sudah ditentukan sebelumnya itu tercapai. Ya, misalnya target laba itu 10 miliar, maka pendapatan direkayasa, dimanipulasi sehingga target yang seharusnya realnya cuma 7 miliar tapi bisa menjadi 10 miliar sesuai dengan target. Ya. Nah, kemudian income smoothing atau memoles laba. Ini lain lagi nih. Memoles laba. Kalau tadi dia cenderung menaikkan, nah sekarang dipoles jadi supaya tidak kelihatan terlalu besar atau terlalu kecil. Ya. Jadi bentuk rekayasa yang didesain untuk menghapus gejolak, ya, fluktuatif. Jadi kan nggak bagus juga kadang-kadang laba perusahaan terlalu tinggi, lalu tiba-tiba turun, lalu tiba-tiba sedang-sedang saja. Itu artinya perusahaannya memang sulit untuk dipegang konsistensinya. Nah, untuk menghapus itu, karena kalau seperti itu investor agak deg-degan juga ketika berinvestasi di perusahaan tersebut. Maka dibikinlah relatif stabil, ya, gejolak dihapus. Ya. Jadi caranya gimana? Nah, ketika pendapatan tinggi itu disimpan labanya. Nah, ketika laba perusahaan rendah, di suatu periode itu rendah, maka labanya digunakan. Jadi misalnya atau contohnya target nih misalnya laba 10 miliar. Di bulan itu di tahun itu ternyata labanya 15 miliar. Wah, ini kurang bagus nih, 15 miliar. Kenapa? Karena bisa jadi belum tentu di tahun berikutnya dapat juga 15 miliar. Mungkin dapatnya cuma 9 miliar. Jadi kan kesannya turun banget itu. Ya, sehingga yang dilaporkan adalah labanya, bikinlah laporan keuangan, rekayasalah laporan keuangan sehingga labanya sekitar 10 miliar. Bikinlah 11 misalnya, 11 miliar. Yang 4 miliar lagi itu kapan? Itu nanti dilaporkan di periode berikutnya. Ya, sehingga tidak terlalu besar labanya nanti di suatu saat terlalu kecil. Ya, dibikin sedang-sedang saja. Lalu fraudulent financial statement atau fraudulent financial reporting. Ya. Ini laporan keuangan itu penyajiannya sengaja, ya, di besar ini nih, sengaja disalahkan atau dihilangkan. Tentu tujuannya adalah untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Ya. Nah, kalau creative accounting, nah ini memang kreatif, ini orang-orang kreatif, tapi kreatif dalam hal yang salah ini. Gimana kreatifnya? Mereka melakukan langkah-langkah dengan memainkan angka-angka keuangan. Nah, memainkannya apakah dengan melanggar? Bisa dengan melanggar dan bisa dengan kalau creative accounting itu tidak melanggar, dia memilih dan menjalankan prinsip akuntansi. Jadi prinsip akuntansi mana yang lebih cocok?
untuk dilakukan ya. Jadi bisa dengan earning management tadi, bisa dengan income smoothing tadi ya. Oke. Nah, apa dampaknya bagi pelaku ini? Imbalannya ya, apa imbalannya dari permainan angka keuangan tadi? Tentu ada kenaikan harga saham, dampak terhadap biaya pinjaman, dampak terhadap bonus yang dibagikan, dampak terhadap biaya politis. Penjelasannya gimana nih? Oke. Dampak pada kenaikan harga saham gimana? Iya, jadi permainan angka-angka tadi akan menyebabkan kinerja perusahaan terlihat bagus, kemudian artinya daya pendapatannya tinggi, perusahaan tentu akan diminati oleh investor, karena investor akan berani bayar mahal, ya, karena ini terkait dengan demand dan supply kan, dan harga saham tentu tinggi, ya, karena bergennya tinggi, ya, terlihat cantik lah perusahaannya, harga saham tinggi, nilai pasar saham meningkat, kemudian kekayaan pribadi manajer juga akan meningkat, terutama jika dia memiliki saham perusahaan. Ya, begitu kira-kira. Maka biaya modal tentu akan berkurang. Kemudian ini contohnya ya, pernah dimainkan oleh Centennial Technologies Incorporation atau Twin Lab Corporation dan Sylvan Learning System Incorporation. Oke. Lalu kemudian dampak terhadap biaya pinjaman ini maksudnya gimana? Jadi laporan keuangan yang menyajikan pendapatan tinggi, harta tinggi dan utang rendah itu akan menarik investor. Ya. Nah, ketika investor tertarik, ya sama seperti tadi, nilai saham akan tinggi. Nah, ketika nilai saham tinggi itu terkait dengan biaya pinjaman, maka kualitas kreditnya juga akan baik, ya. Peringkat utangnya tinggi di mata investor, artinya investor akan percaya dengan surat utang obligasi mungkin yang akan dikeluarkan, ya. Investor akan berani beli obligasi meskipun bunganya rendah, artinya biaya pinjaman rendah, kontrak pinjaman juga akan semakin lunak karena dia memiliki bargaining power yang tinggi, ya. Oke. Kemudian nah ini contoh-contohnya ya, Miniscribe Corporation, kemudian misalnya di tahun 82 ini Miniscribe Corporation penjualannya hanya tumbuh 5 juta, namun perusahaan tetap melaporkan rugi ya, tetap melaporkan rugi. Tahun 86 pertumbuhan penjualan naik jadi 185 juta dan laba operasi menjadi 24 juta USD. Nah, karena kondisi tersebut, perusahaan menerbitkan surat utang obligasi, artinya dia mau minjem duit ini kan, senilai 98 juta. Banyaklah orang berduyun-duyun, ya, karena perusahaannya bagus ya, kesannya bagus. Namun ternyata pendapatan yang dilaporkan itu adalah fiktif atau rekayasa, ya, sehingga malanglah investor boro-boro akan mendapatkan untung, justru mereka akan rugi, ya. Oke. Dampak bonus yang dibagikan. Nah, ini jelas ini. Ketika kinerjanya bagus, maka bonusnya akan diperoleh sih bagi manajer lah ya, bagi manajemen. Apa itu bonusnya? Bisa jadi dalam bentuk memperoleh opsi atas saham ya, jadi karyawan mendapatkan saham, atau misalnya kas, ya, mendapatkan kas yang dikaitkan dengan saham. Kalau mendapat bonus, tentunya karyawan akan lebih tertarik nih untuk meningkatkan laba, ya, supaya apa? Supaya bonusnya meningkat. Nah, inilah motivasi melakukan creative accounting. Jadi ketika laba meningkat, dapat bonus, maka ya berduyun-duyun lah, berlomba-lomba, tertrigger ya, termotivasi untuk melakukan creative accounting. Lalu dampak pada biaya politis. Nah, bagaimana dampak biaya politis ini? Nah, perusahaan besar dan terkenal itu memiliki motivasi untuk menurunkan laba. Kenapa? Karena perusahaan besar tentu mencolok ya. Perusahaan besar itu tentu labanya besar ya. Labanya besar ya, cenderung besar, kemudian mencolok. Nah, mencolok kenapa? Ya karena labanya besar tentu pajaknya juga akan besar. Maka memiliki motivasi lah perusahaan besar itu untuk menurunkan laba. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, salah satu modusnya adalah dengan menunda pendapatan. Ya, pendapatan yang diperoleh itu ditunda atau biayanya dipercepat ya, sehingga labanya turun. Atau misalnya
tidak mengkapitalisasi biaya yang seharusnya dikapitalisasi. Ya, ada harusnya beban-beban yang dikapitalisir menjadi aset, menjadi harta, tapi tidak dikapitalisir, tetap dijadikan beban sehingga laba menjadi kecil. Ya, oke. Ini sekedar contoh saja. Anda bisa Anda carilah contoh-contoh di internet ya, zaman sekarang sudah banyak itu di internet. Kemudian creative accounting itu kreatif dengan merubah kinerja perusahaan. Ya, tentu saja bisa kinerja yang baik menjadi buruk dan kinerja buruk pada umumnya kinerja buruk dirubah menjadi baik. Ya. Nah, ini dalam hal kaitannya dengan pendapatan, harta, hutang. Dirubah masalahnya dengan cara yang tidak tepat. Tapi hati-hati, jika merubah kinerja perusahaan ini diketahui oleh publik, harga saham akan anjlok. Coba baca kembali kasus Enron. Ya, oke. Nah, jadi klasifikasi creative accounting ini ada mengakui pendapatan prematur, ya, pendapatannya terlalu cepat diakui atau dengan melalui pendapatan fiktif. Kemudian adanya kapital agresif dan kebijakan memperpanjang umur amortisasi, ya. Kemudian harta dan hutang yang salah saji, kemudian menjadi kreatif dengan laporan keuangan, kemudian adanya masalah-masalah pada arus kas. Oke, kita main cepat saja. Bagaimana nih yang dimaksud dengan mengakui pendapatan prematur atau pendapatan fiktif? Pemikiran dasarnya adalah ketika pendapatan naik, maka laba akan naik. Maka pendapatan prematur adalah pengakuan atas pendapatan penjualan yang sah namun dimajukan. Jadi artinya belum layaklah diakui sebagai pendapatan tapi sudah diakui. Contohnya apa? Contohnya mengakui pendapatan barang yang sudah dipesan namun belum dikirim. Nah, pendapatannya barang belum dikirim tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Ya, atau pesanan sudah dikirim tapi pendapatannya sudah diakui sebelum pesanan sampai ke pembeli. Ya, itu mengakui pendapatan secara prematur. Nah, kalau pendapatan fiktif, ya kita sudah sama-sama tahu ya apa itu yang dimaksud dengan pendapatan fiktif. Artinya pendapatannya tidak ada tapi diakui, ya, sederhana. Oke, kemudian kapitalisasi agresif dan kebijakan umur amortisasi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya pemikiran dasarnya adalah agar bebannya menjadi rendah sehingga laba tinggi. Ya, karena ketika perusahaan itu secara agresif mengkapitalisasi biaya atau misalnya biaya yang harusnya dikapitalisasi tidak dikapitalisasi atau umur amortisasi diperpanjang atau diperpendek, itu akan meningkatkan beban atau menurunkan beban sehingga laba akan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya. Ya, oke. Lanjut. Kapitalisasi ini sudah disampaikan tadi ya. Kemudian harta atau hutang salah saji, ini sudah jelas bahwa harta atau hutangnya itu sengaja bikin salah saji, ya, dengan tidak mengamortisasi sama sekali misalnya. Ya, kalau tidak diamortisasi tentu hartanya akan semakin tinggi, tetap tinggi. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu amortisasi diperpanjang sehingga bebannya menjadi lebih kecil, ya, atau amortisasinya diperpendek misalnya agar bebannya jadi lebih besar. Nah, kalau ini tidak diamortisasi sama sekali, ya, beban dan rugi dapat diperkecil dengan menilai harta lebih tinggi. Itulah dia tujuannya, ya. Kemudian dengan cara tidak menghapuskan persediaan slow moving. Nah, persediaan yang slow moving, persediaan itu termasuk kepada harta slow moving, ya, tidak pernah terjual atau penjualannya sangat lambat, ya, bahkan memang tidak pernah terjual, sehingga harta akan tetap ada terus itu, ya, akan tetap tinggi terus sehingga kesannya perusahaan akan lebih baik. Oke. Kemudian lagi menggunakan format laporan keuangan sebagai alat untuk meningkatkan laba. Nah, itu juga kreatif, ya. Oke. Yang terakhir adalah masalah pada laporan kas. Laporan arus kas, ya. Dasar pemikirannya adalah kualitas potensi itu memperoleh kas yang baik mencerminkan adanya daya pendapatan yang nyata. Artinya gimana nih? Nah, artinya modus yang dilakukan adalah
Arus kas operasi itu dapat digelembungkan dengan cara mengubah biaya operasi menjadi arus kas investasi atau pendanaan. Atau misalnya dengan cara yang sama, ada arus kas masuk dari investasi dan pendanaan, tapi dirubah menjadi arus kas operasi, sehingga seolah-olah operasinya memang memperoleh arus kas yang banyak. Oke. Nah, ini ada rangkuman, ya, ada rangkumannya sama seperti tadi, ya. Nah, ini silakan Anda baca saja. Oke. Jadi sama seperti tadi, ada klasifikasi creative accounting, mengakui pendapatan prematur, dan seterusnya sampai pada masalah arus kas. Nah, ada kosakata-kosakata yang Anda ketahui nih, harus Anda ketahui. Yang pertama adalah big bath, ya, atau cuci habis atau mandi besar, ya. Cuci habis ini artinya apa? Harta dan hutang itu dihapus secara besar-besaran agar neraca kelihatan konservatif dan biaya masa datang jadi lebih kecil. Artinya ada di suatu periode harta itu dihapus, ya, ada piutang dihapus besar-besaran misalnya. Piutang macetnya banyak nih, dihapus besar-besaran. Tapi memang jadinya perusahaan saat itu periode tersebut mungkin rugi besar. Tapi ini menyelamatkan untuk periode berikutnya gitu. Jadi ya memang ketika perusahaan itu terdapat beberapa penyakit, maka penyakitnya itu dibuang semua pada satu periode, sehingga periode tersebut perusahaan terlihat rugi atau merasai lah, dia akan rugi dia, ya, sengsara dia. Tapi periode berikutnya dia sudah sehat, periode berikutnya lagi sudah sehat. Dia mengorbankan suatu periode untuk menyelamatkan periode yang lainnya. Itu yang namanya big bath. Kapitalisasi Anda sudah tahu bahwa melaporkan biaya sebagai harta, ya, misalnya beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan misalnya. Nah, ada di suatu titik beban tersebut harus dikapitalisasi, ya. Kemudian kontrak pinjaman, nah, artinya merupakan syarat dan batasan untuk memonitor perusahaan peminjam agar pemberi pinjaman terlindung dari risiko. Sehingga ada kontrak-kontrak pinjaman, syarat dan ketentuan berlaku, misalnya diberikan syarat-syarat tertentu kepada peminjam agar yang meminjamkan dana dapat terlindungi dari risiko. Nah, sementara untuk biaya politis adalah biaya akibat perusahaan yang dikenakan aturan tambahan, misalnya termasuk terkena pajak yang tinggi akibat laba yang tinggi. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.